Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk melanjutkan taklim kita yang insya Allah malam ini kita bahas di surat Al-Baqarah ayat 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adabun azim. Waman azlamu, tadi imannya apa? Istifham. Kalau istifham itu kata tanya, ya, berarti bertanya. Waman azlamu, dan siapa? Nah, siapa itu? Ai, lihat tafsirnya, la ahada. La ahada. Jadi man azlamu, la ahada azlamu. La-nya nafilil jinsi, berarti artinya tidak ada. La ahada, tidak ada seorang pun. Azlamu, yang lebih zolim. Zolim itu apa, Pak? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zolim. Tapi zolim yang diartikan secara lughah, secara bahasa. Tapi secara syariat itu artinya mujawazatul had, melampaui batas. Itu. Jadi zolim itu maknanya melampaui batas. Tahu melampaui batas? Bapak gajinya 7 juta, tiap bulan dimakan semua habis. Zolim. Melampaui batas, sebab ada 2,5% bukan punya sendiri, punya hak orang lain, tapi dimakan semua. Itu perasaan keringat sendiri, itu zolim, melampaui batas. Jadi kalau menurut syariat artinya apa? Mujawazatul had, melampaui batas. Dan ternyata banyak, ya, banyak artinya kita kadang-kadang melakukan sesuatu yang tidak disadari bahwa itu sebuah kezaliman. Itu. La ahada azlamu, tidak ada seorang pun yang lebih zalim mimman, dari orang yang mana'a. Mana'a itu artinya mencegah, menahan. Masajidallahi, tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang mencegah untuk pergi ke masjidnya Allah. Itu. An yudhkara fiha ismuhu. Gitu. Yang orang itu mau datang ke masjid itu untuk yudhkara. An yudhkara fiha. Fiha-nya kembali ke masjid. Iya. Ismuhu, namanya. Namanya maksudnya
nama Allah, ya, nama Allah untuk nama Allah di yudkar apa artinya? Diingat. Yang dimaksud diingat? Ya, makanya lihat tafsirnya. Apa yang dimaksud diingat di situ? Bis solati wat tasbihi. Jadi orangnya mau ke masjid itu untuk sholat dan untuk bertasbih atau untuk memahami ayat-ayat Allah, gitu. Tapi dicegah, tong ke masjid, gitu. Itu zolim, bapak moyangnya zolim. La ahada itu maknanya nol, la nafi itu nol, tidak ada. Kalau tidak ada itu kosong. Jadi tidak ada seorang pun yang lebih zolim daripada orang yang mencegah orang untuk ke masjidnya Allah untuk sholat, untuk taklim, gitu, ya. Paham tidak? Paham. Wasa'a fi kharabiha. Wawoni atop berarti yang kedua, ya. Jadi boleh begini. Waman adlamu mimman, gitu. Sa'a fi kharabiha. Tidak ada orang yang lebih zolim daripada orang yang sa'a fi kharabiha. Dia berusaha untuk merobohkannya. Kharabiha, merobohkan masjid. Itu. Gimana cara merobohkan masjidnya? Bil hadmi. Dengan cara meruntuhkan. Au at-taghtili, dibikin tidak ada kegiatan. Masjid itu sepi, nggak ada kegiatan. Itu. Siapa yang ngomong? Bukan ustaz, bukan. Hanya menyampaikan doa. Jadi bil hadmi wa ta'tili. Ya, alasannya apa kira-kira? Alasan kenapa nggak boleh tuh masjidnya dibangun bagus-bagus? Saya kalau lewat ke sini tuh ada masjid di kampung lagi dibangun bagus, belum jadi udah kelihatan bagus. Terus sebentar lagi nggak ada yang nyolati, nggak ada yang datang sholat, ya. Itu ciri zaman akhir kan begitu ya, bener nggak? Masjidnya bagus tapi tidak ada jamaahnya, tidak ada kegiatannya. Al-falah, alhamdulillah. Dibanjiri dengan kegiatan, bersyukur kita. Ya, makanya badiru, ingat itu, saya sering ingetin. Badiru bil a'mali fitana. Bersegera. Kalau ada ngaji, segera. Belum tentu minggu depan kita bisa ngaji. Ya. Nyambung? Iya. Ayat ini diturunkan gimana sih ceritanya gitu. Nazalat, nah itu. Ayat ini turun ikhbaron. Ikhbaron itu khobar, berita. Jadi sebagai berita. Anir Rum, dari orang-orang Romawi. Makanya di sini alladzina kharrabu Baital Maqdisi. Jadi sebuah kabar bahwa orang Romawi itu merobohkan Baitul Maqdis, Baital Maqdis. Baital Maqdis di mana, Pak? Palestina. Iya, itu. Au fil musyrikina lamma saddu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyati anil baiti. Au al-musyrikina, atau orang-orang musyrik Mekah, lama ketika saddu, mereka menghalang-halangi an-nabiyya, terhadap
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amal Hudaybiyah. Hudaybiyati anil baiti. Jadi Hudaybiyah itu apa sih? Itu. Anil baiti. Jadi ketika Nabi mau ke Baitullah dihalang-halangi. Gitu. Ya, makanya sama tuh. Ada orang mau ke masjid dihalang-halangi. Gitu. Ya, ini ayatnya. Jadi ternyata satu kezoliman yang bapak moyangnya zolim. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifina. Ulaika mereka itulah ma kana lahum. Tadi manya apa? Nafi. Tidaklah lahum bagi mereka an yadkhuluha, mereka memasuki kembali kemana hanya? Masjid. Illa hanya khaifina. Iya, dalam keadaan ketakutan. Nah, di sini adalah khobarun, kalimat berita bimaknal amru. Bukan amru, bimaknal amri, bukan amru. Jadi ini adalah kalimat berita sebetulnya, cuman bimakna perintah, amar. Ai maksudnya akhifu itu fil apa kira-kira? Akhifu fil apa? Amar. Fil amar. Kalian ancamlah hum mereka bil jihadi dengan jihad. Gitu. Berani nggak? Iya, betul itu. Ya. Jadi akhifuhum bil jihadi fala yadkhuluha ahadun aminna. Ingat? Aminna, bukan amanah. Kalau amanah kami beriman, kalau aminna kami merasa aman. Jadi akhifu, kalian ancamlah hum mereka bil jihadi. Mereka tuh paling takut ketika kita bilang jihad. Paling takut. Kenapa? Orang Islam itu berani mati. Kalau nggak berani mati bukan? Iya, berani mati. Karena di depan ada syahid. Ya, itu impiannya. Impiannya syahid. Makanya ketika bilang jihad itu mereka takut. Ya. Fala yadkhulu domirnya apa? Huwa, makanya fa'ilnya ahadun. Gitu. Fala yadkhuluha ahadun aminna. Berarti apa artinya? Maka tidak seorang pun masuk masjid dalam keadaan aman. Sementara kan takut kan ya? Karena takuti. Siapa yang suka nakut-nakuti? Al-munafikin. Akhifuhum bil jihadi fala yadkhuluha ahadun amin. Lahum fid dunya khizyun. Bagi mereka di dalam dunia terdapat khizyun, kehinaan. Siapa itu? Siapa? Mannya itu adalah orang yang menghalang-halangi orang untuk ke masjid. Itu mannya itu. Perhatikan aja. Lahum fid dunya khizyun. Bagi mereka di dunia ada kehinaan. Gitu. Di dunia hina, perhatiin aja. Ya. Apalagi masjid itu kata Nabi, lau nazzala minas sama'i naron
lama naja minha illa ahlul masajid, kata Nabi. Seandainya Allah menurunkan api dari langit, lama naja minha. La-nya itu pasangannya lau. Kalau ada lau di Quran itu ada la. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna. Itu kalau lau itu berpasangan dengan la. Ini juga sama. Lau nazzala minas sama'i naron. Seandainya Allah menurunkan dari langit naron, api, lama sungguh tidaklah naja selamat minha dari api illa ahlul masajid, kecuali orang-orang yang ada di dalam masjid. Siapa yang ngomong? Nabi. Nah, orang sekarang nggak percaya omongan Nabi sebagian. Lahum fid dunya khizyun, bagi mereka di dunia nanti ada khizyun. Tunggu aja. Khizyun itu maknanya hawanun. Hawanun sama kehinaan, kerendahan. Cuman dalam tafsirnya itu bisa bil qatli, bisa jadinya dibunuh gitu ya. Wasabi bisa juga ditahan, bisa juga al jizyah, bayar upeti gitu. Itu kalau Jalalain begitu menjelaskan. Hawanun itu bil qatli wasibyi wal hizyah. Itu. Walahum fil akhirati adzabun azimun. Dan bagi mereka di akhirat nanti terdapat adzabun azimun. Apa? Azab yang agung ya, besar. Yang dimaksud adalah huwa anna ro'ri'ru ru khobar ya. Huwa annaru, dia adalah neraka. Bahwa orang yang paling zalim itu adalah orang yang mencegah orang untuk ke masjidnya Allah. Orang yang ingin merobohkan masjidnya Allah dengan cara menggusur atau meniadakan kegiatan. Itu caranya. Nah, itu kan kalimat berita ya. Benar tidak? Iya. Tapi maknanya adalah amar, perintah. Makanya di sini akhifuhum, kalian ancam mereka bil jihadi, dengan berjihad. Kita sekarang untuk pembenahan pribadinya gitu kan. Untuk pembenahan pribadinya agar kita menjadi seorang mukmin yang benar gitu ya. Kita sekarang ke pribadinya kita. Kita lihat riadohnya Pak ya. Riadohnya annar rajula litakuna lahud darajatu. Annar rajula, dibaca ar-rajula itu karena jadi pokok kalimat, jadi isim anna. Litakuna itu linya taklil. Iya. Takuna itu fi'il mudhari nakis. Ya. Kenapa dibaca takuna? Karena dimasuki lam taklil. Kalau lam taklil itu menyimpan anmas jariyah. Iya. Lahu jer majrul kalau di awal jadi khobar. Iya, khobar karena muqaddam. Makanya dibaca depannya ad-darajatu. Ad-darajatu itu mu'annas. Derajat itu mu'annas, perempuan cantik. Orang itu semua pengen punya derajat yang bagus. Benar tidak? Nah, itu. Ya, derajat, darajatu. Litakuna lahud darajatu indallahi. Indallahi. Benar tidak?
Sesungguhnya seseorang agar miliknya derajat di sisi Allah. Ngerti maksudnya? Sesungguhnya seseorang itu miliknya, lahu itu miliknya. Ad-darajatu indallah. Derajat di sisi Allah. Maksudnya gimana? Kalau kita pengen punya derajat di sisi Allah gitu, milik menjadi miliknya. Di sini ada kalimat la yablughuha bi amalihi. Ya. La yablughuha, dia tidak sampai kepada derajat bi amalihi dengan amal yang kita lakukan, gitu maksudnya. Kita pengen punya derajat di sisi Allah gitu. Tapi dengan amal yang kita lakukan itu belum nyampe. Ya, dengan ngaji, dengan puasa, dengan sholat malam, tapi tidak nyampe derajat yang dimaksud, gitu. Hatta yabtaliya, hatta yabtaliya bibalain fi jismihi, hatta yabtaliya, sehingga dia Allah menguji bibalain dengan ujian fi jismihi pada tubuhnya gitu. Kalau Allah menguji pada tubuhnya itu biasanya apa? Sakit gitu. Gitu. Makanya orang bisa dicirikan kalau sakitnya itu ujian dari Allah, sembuhnya itu tambah baik, Pak. Sembuhnya itu tambah baik, ngajinya tambah semangat, ibadahnya tambah semangat, sodakonya tambah. Itu berarti kemarin itu sakitnya ujian, gitu. Tapi kalau sebelum sakit sama sesudah sakit sama aja, dibawa ngaji ya berat, dibawa sholat berat, gitu. Itu berarti menggugurkan dosa, gitu. Jadi nggak naik derajatnya. Tapi kalau dikehendaki oleh Allah naik derajatnya, maka setelah sakit kelihatan, ya kelihatan tambah bagus ibadahnya. Ya mudah-mudahan kita termasuk. Amin ya. Gitu. Jadi tidak hanya menggugurkan dosa, tetapi untuk menaikkan derajat tidak cukup dengan amal yang dilakukannya. Gitu. Jadi derajat di sisi Allah itu penting, Pak. Ya. Tapi orang kebanyakannya mencari derajat di sisi manusia, ya, karena tampak ya, kelihatan. Derajat di sisi Allah lebih mulia. Tapi insya Allah kalau di sisi Allah mulia, di sisi manusia pun mulia, gitu. Oke. Terus yang bawahnya, innama. Nah itu ada innama itu kafah wa makufah. Jadi maknanya sudah makna khusus, ya, istimewa. Hanya, kalau hanya tuh berarti nggak ada lagi, iya kan? Hanya Sundanan ngan, hah? Ngan apa? Taeta, ngan ya. Iya. Tidak ada lagi. Kalau hanya itu tidak ada lagi. Eta-etana gitunya. Nah, Jawanya apa? Eta-etana. Ayo jawab. Naon? Eta-etana. Mas, apa Mas? Eta-etana. Iya itu-itunya apa? Bahasa Jawanya apa? Itu-itunya gitu. Apa Pak? Pak Eko? Kue-kue. Hanya itu. Tidak lain. Innama tadi. Innama yadfuru bima indallahi azza wa jalla bis sabri. Yadfuru itu maknanya mendapatkan. Sesungguhnya dia mendapatkan bima indallahi, terhadap apa-apa yang ada di sisi Allah azza wa jalla
bisobri, harus dengan sabar. Jadi kalau kita ingin mendapatkan apa yang ada di sisi Allah itu syaratnya satu, bisobri. Hanya orang yang sabarlah, gitu maknanya, yang mampu meraih apa yang ada di sisi Allah. Gitu. Ya. Walihada aqadallahu azza wa jalla amras sabri. Terus al-faqru was-sabru la yajma'ani. Subhanallah. Al-faqru, kefakiran itu, was-sabru, dan kesabaran itu, la yajma'ani, keduanya tidak akan bisa bersatu, illa fi haqqil mu'mini. Ya, illa fi haqqil mu'mini, hanya pada orang mukmin atau hak mukmin. Jadi hak orang mukmin itu dapat dua, apa itu? Al-faqru was-sabru, bisa dijadikan satu. Gitu. Jadi kalau kita dalam kesulitan terus tidak sabar, itu bukan mukmin. Karena orang mukmin itu antara sabar dengan fakir, dengan kebutuhan, dengan kesengsaraan itu nyatu. Ngerti tidak? Punya anak nakal banget. Tuh. Ya, berarti fakir tidak? Fakir, pengen punya anak yang soleh. Fakir tuh berarti kita butuh. Ya, kalau seorang mukmin sabar. Sabar, doain aja, doain. Doanya nggak usah yang macam-macam. Robbi habli minas. Nggak usah yang panjang-panjang, yang panjang nggak hafal. Itu. Udah yang pendek, Robbi habli minas. Atau Robbi angzilni apa? Robbi habli milladunka dzurriyyatan ila akhirih. Gitu. Itu, Pak. Jangan kebawa emosi, ya kan? Kadang-kadang kita kepancing kan ya. Makanya anak itu fitnah anak itu. Bisa menyebabkan kita masuk neraka, bisa juga menyebabkan kita masuk surga. Itu anak. Gitu, Pak. Paham, Pak? Nah, gitu. Makanya sabar dengan kefakiran dengan sabar itu tidak akan bisa menyatu kalau kitanya tidak seorang mukmin, gitu. Jadi kalau kita mukmin, di pabrik banyak yang menganiaya, misal menzolimi, gitu. Hanya orang sabar, hanya orang mukmin yang bisa bersabar. Jelas, Pak? Jelas ya. Jadi pertama, yang akan mendapatkan apa-apa yang ada di sisi Allah itu hanya dengan cara sabar. Dan Allah menguatkan perintah sabar itu, dan Allah menguatkan tentang perintah sabar. Fakir dan sabar tidak akan bisa bersatu, hanya pada orang mukmin, karena itu adalah hak seorang mukmin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.